Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lailatul Fatimah, NIM 1908056119, kelas PM4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar kelas 11 matematika. Ya, ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih limit itu. Limit adalah pendekatan. Dan limit fungsi adalah pendekatan nilai fungsi. Sehingga secara intuitif, limit dapat didefinisikan sebagai limit X mendekati A dari fx sama dengan L. Artinya, jika X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Kemudian, limit fungsi aljabar bisa diselesaikan dengan apabila bentuknya limit X mendekati A dari fx dapat diselesaikan dengan cara substitusi pemfaktoran perkalian sekawan. Dan apabila bentuknya yaitu limit X mendekati tak hingga dari fx dapat diselesaikan dengan pembagian pangkat tertinggi penyebut dan perkalian sekawan. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila K suatu konstanta, F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk X mendekati A adalah anggota bilangan real, maka berlaku yang pertama yaitu limit X mendekati A dari K sama dengan K. Kemudian yang kedua, limit X mendekati A dari Fx adalah Fa. Yang ketiga, limit X mendekati A dari K kali Fx sama dengan K dikali limit X mendekati A dari Fx. Yang keempat, yaitu ada limit X mendekati A dari Fx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati A dari Fx plus minus limit X mendekati A dari Gx. Yang kelima, yaitu limit X mendekati A dari Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati A dari Fx dikali limit X mendekati A dari Gx. Dan yang terakhir yaitu limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A Fx per limit X mendekati A dari Gx. Untuk limit X mendekati A dari Gx tidak boleh sama dengan 0. Ada lagi, yaitu limit X mendekati A dari Fx pangkat N sama dengan limit X mendekati A Fx pangkat N. Agar kita lebih paham mengenai limit fungsi aljabar, kita akan langsung ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu apabila diketahui Fx adalah 2x min 5 dan Gx sama dengan 3x kuadrat plus 4x, maka nilai dari limit X mendekati A dari Fx plus Gx adalah, ya dari slide sebelumnya kita sudah tahu bahwa salah satu sifat limit untuk penjumlahan yaitu limit X mendekati 3 Fx plus Gx sama dengan limit X mendekati 3 dari Fx plus limit X mendekati 3 dari Gx. Yang kedua, kita tuliskan fungsi Fx-nya dan Gx-nya. Kemudian kita substitusikan angka X yaitu 3 ke dalam fungsi yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada 2x min 5 sehingga kalau disubstitusikan menjadi 2 kali 3 min 5 plus di sini ada 3x kuadrat plus 4x, maka kalau kita substitusikan menjadi 3 kali 3 kuadrat plus 4 kali 3. Sehingga kita dapatkan yaitu nilainya 40.
Next. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Menentukan nilai dari limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 per X min 4. Nah, langkah pertama kita coba untuk substitusikan dulu. Maka didapatkan 4 kuadrat min 16 per 4 min 4. Sama dengan 16 min 16 per 4 min 4 atau 0 per 0. Nah, karena saat disubstitusikan menghasilkan nilai 0 per 0, maka kita harus menyelesaikan soal ini dengan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memfaktorkan pembilang yang asalnya X kuadrat min 16 menjadi X min 4 kali X plus 4. Sehingga kita bisa coret X min 4 dari pembilang dan X min 4 dari penyebut. Sehingga didapatkan limit X mendekati 4 dari X plus 4. Lalu kita langsung substitusikan angka 4-nya menjadi 4 plus 4 sama dengan 8. Sehingga nilai limitnya yaitu 8. Oke, jika diberikan soal seperti nilai dari limit X mendekati 1 dari akar X min 1 per X min 1 sama dengan, kita kalau menjumpai soal yang ada bentuk akarnya, maka kita harus kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, berarti bilangan sekawannya yaitu akar X plus 1 per akar X plus 1. Sehingga didapatkan X min 1 per X min 1 dikali akar X min 1. Antara penyebut dan pembilang kita bisa coret sehingga didapatkan limit X mendekati 1 dari 1 per akar X plus 1. Dan hasil limitnya, nilai limitnya yaitu setengah. Next. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk limit tak hingga? Kita ke contoh soalnya ya. Tadi kan di slide sebelumnya sudah disebutkan bahwa cara penyelesaian limit tak hingga itu dengan dibagi dengan penyebut pangkat terbesar ya. Di sini apabila ada soal X mendekati tak hingga dari 2X per X plus 1 sama dengan, di sini penyebut variabel penyebut dengan pangkat terbesarnya adalah X pangkat 1 ya, sehingga kita bagi X pangkat 1 antara penyebut dan pembilangnya. Sehingga didapatkan limit X mendekati tak hingga dari 2 per 1 plus 1 per X. Nah, kita tahu bahwa limit X mendekati tak hingga dari 1 per X adalah 0. Sehingga didapatkan 2 per 1, yaitu 2. Contoh soal berikutnya. Apabila ada nilai limit X mendekati tak hingga dari akar 4X min 3 min akar 2X plus 5 adalah, sama seperti soal sebelumnya, kita harus mengalihkan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawannya yaitu akar 4X min 3 plus akar 2X plus 5 per akar 4X min 3 plus akar 2X plus 5. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Di sini kita bisa bagi dengan variabel pangkat tertinggi X yang penyebutnya, dan dihasilkan 2 min 0 per akar 0 min 0
plus akar 0 plus 0. Yang tadi ya, yang sehingga didapatkan 2/0. 2/0 itu nilainya tak hingga. Kemudian ada rumus limit tak hingga untuk pangkat bilangan bulat. Nah, dari soal-soal sebelumnya kita sedikit kesulitan dan membutuhkan waktu yang banyak untuk menghitung nilainya, sehingga di sini ada beberapa rumus agar kita bisa lebih mudah dalam mengerjakan. Di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 untuk pangkat bilangan bulat. Oke, kita langsung next aja. Langsung ke contoh soalnya. Apabila ada soal nilai limit X mendekati tak hingga dari 2X min 3 dikali 3X plus 1 per 2X kuadrat plus X plus 1 adalah, nah, agar kita tahu harus menentukan rumus yang mana, kita harus mengalihkan pembilangnya ya. Apakah pangkatnya sama dengan penyebut atau tidak. Nah, di sini sudah kita hitung bahwa hasilnya yaitu 6X kuadrat min 7X min 3. Nah, antara penyebut dan pembilangnya, kita tahu bahwa penyebut memiliki pangkat X min 2 dan pembilang juga memiliki variabel dengan pangkat X pangkat 2, sehingga kita langsung bisa menggunakan rumus yang A per B, karena di situ syaratnya yaitu memiliki pangkat yang sama. Sehingga variabelnya kita bisa langsung bagi, sehingga di sini nilai A-nya yaitu 6 dan nilai B-nya 2, sehingga A per B yaitu 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, di sini juga terdapat rumus limit tak hingga untuk bentuk akar, agar kita bisa lebih mudah dalam mengerjakan limit tak hingga. Next, ada lagi ya. Nah, ini adalah rumus untuk akar pangkat N. Kita langsung ke contoh soalnya saja agar lebih bisa paham. Nilai limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 8X plus 9 min X min 2 adalah, langkah pertama kita harus mengubah yang sebelah kanan ini menjadi bentuk akar agar kita tahu kita harus menggunakan rumus yang mana. Nah, di sini kalau dijadikan bentuk akar, maka kita harus kuadratkan ya. Nah, setelah dikuadratkan, kita hitung X min 2 kuadrat itu berapa, dan hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kita tahu bahwa sebelah kiri adalah X kuadrat dan sebelah kanan juga X kuadrat, dan variabelnya sama-sama 1, yang kiri 1 dan yang kanan juga 1, sehingga kita bisa menggunakan rumus limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar AX kuadrat plus QX plus R. Karena rumus ini mempunyai syarat nilai variabel antara kiri dan yang kanan itu sama dan memiliki variabel yang sama yaitu X kuadrat. Sehingga rumusnya yaitu B min Q per 2 akar A.
Nah, di sini kita tahu yang B itu, nilai B adalah min 8. Dan nilai Q-nya yaitu min 4. Dan sedangkan nilai A-nya yaitu variabelnya 1. Sehingga kita bisa menghitung min 8 plus 4 per 2 akar 1. Sehingga dihasilkan nilai limitnya yaitu min 2. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.